Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nur Aisyah, mahasiswi semester 2 Program Studi Pendidikan Agama Islam dengan nomor induk mahasiswa 240621253030. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi tentang etika berbudaya dalam berpakaian. Nah, pakaian ini bukan hanya berfungsi sebagai penutup tubuh, tetapi juga menjadi cerminan kepribadian, identitas budaya, serta bentuk penghormatan terhadap nilai-nilai agama, norma masyarakat, dan situasi yang kita hadapi. Oleh karena itu, setiap orang perlu memahami etika berpakaian agar dapat menampilkan sikap yang sopan dan menghargai lingkungan di sekitarnya. Nah, langsung saja kita masuk ke pengertian etika berbudaya. Etika secara bahasa yaitu pedoman perilaku yang baik. Budaya menurut bahasa yaitu kebiasaan dan nilai yang berkembang dalam masyarakat. Dan dapat kita simpulkan bahwa etika berbudaya dalam berpakaian adalah aturan atau nilai yang menjadi pedoman seseorang dalam memilih dan mengenakan pakaian sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat. Cara berpakaian tidak hanya menunjukkan selera atau gaya, tetapi juga mencerminkan sikap, kepribadian, serta rasa hormat kepada orang lain. Nah, dalam Islam, berpakaian bertujuan untuk menutup aurat, menjaga kehormatan diri, dan juga menghindari perilaku yang berlebihan. Nah, sementara itu, dalam kehidupan bermasyarakat, pakaian juga harus disesuaikan dengan tempat, waktu, dan kegiatan yang dilakukan. Misalnya, pakaian untuk kuliah tentu berbeda dengan pakaian untuk berolahraga atau menghadiri acara resmi. Nah, jadi etika berpakaian berarti menggunakan pakaian yang sesuai dengan norma agama, budaya, dan juga keadaan. Berpakaian yang baik bukan berarti harus mahal atau mengikuti tren, tetapi bagaimana pakaian harus tetap bersih, sopan, rapi, dan sesuai dengan tempat maupun acaranya. Nah, di sini juga terdapat prinsip-prinsip etika berpakaian. Di antaranya yaitu menutup aurat, bersih dan rapi, sopan dan tidak berlebihan, sesuai tempat dan acara, menghargai budaya dan adat, dan tidak meniru gaya yang bertentangan dengan nilai-nilai agama. Jadi prinsip-prinsip ini mengajarkan kita bahwa pakaian bukan hanya sekadar soal penampilan saja, tetapi juga menunjukkan rasa hormat kepada diri sendiri dan orang lain. Nah, dengan berpakaian yang pantas, kita dapat lebih mudah diterima di berbagai lingkungan. Baik, selanjutnya yaitu poin tujuan etika berbudaya dalam berpakaian. Nah, etika berpakaian memiliki tujuan untuk menjaga martabat dan kehormatan seseorang. Nah, selain itu, cara berpakaian juga mencerminkan kepribadian dan sikap menghargai orang lain. Pakaian yang sesuai akan memberikan kesan positif, meningkatkan rasa percaya diri, dan juga mampu membantu seseorang menyesuaikan diri dengan lingkungan sosial. Orang seringkali memberikan kesan pertama dari cara kita berpakaian. Nah, oleh karena itu, berpakaian dengan sopan dan rapi dapat mencerminkan sikap disiplin, tanggung jawab, dan juga rasa hormat terhadap orang lain. Nah, baik di sini terdapat contoh-contoh penerapan etika berpakaian, yaitu etika berpakaian dapat diterapkan dalam berbagai situasi. Misalnya, memakai seragam dengan rapi saat sekolah atau kuliah, mengenakan pakaian formal ketika mengikuti seminar, serta menggunakan pakaian olahraga saat kita berolahraga. Nah, selain itu, etika menghadiri acara adat atau budaya. Kita sebaiknya mengenakan pakaian yang sesuai sebagai bentuk penghormatan terhadap tradisi. Nah, etika berpakaian juga mengajarkan kita untuk tidak merendahkan atau mengejek penampilan orang lain karena setiap orang juga memiliki latar belakang dan kondisi yang berbeda-beda.
Nah, selanjutnya saya akan membahas dampak etika berpakaian. Nah, dampak positifnya banyak, di antaranya yang pertama yaitu meningkatkan rasa percaya diri kita. Yang kedua, memberikan kesan yang baik kepada orang lain. Yang ketiga yaitu menjaga kehormatan diri kita sendiri. Dan yang terakhir yaitu menciptakan lingkungan yang saling menghargai. Nah, ada juga nih dampak negatif ketika kita tidak menerapkan etika dalam berpakaian ini. Yang pertama yaitu menimbulkan penilaian negatif terhadap kita. Yang kedua, tidak menghargai norma dan budaya. Yang ketiga, mengurangi kepercayaan orang lain kepada kita. Yang keempat yaitu berpotensi menimbulkan kesalahpahaman. Nah, etika berpakaian ini bukan bertujuan membatasi kebebasan seseorang ya, tetapi mengajarkan agar kita mampu menempatkan diri sesuai dengan situasi dan tetap menghargai nilai-nilai yang berlaku di masyarakat. Nah, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam Quran surah Al-A'raf ayat 26 yang artinya, "Wahai anak cucu Adam, sesungguhnya kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutupi auratmu sebagai perhiasan. Tetapi pakaian takwa itulah yang paling baik." Nah, ayat ini menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan pakaian kepada manusia bukan hanya untuk menutup tubuh, tetapi juga sebagai perhiasan dan sarana menjaga kehormatan. Namun, yang paling utama adalah pakaian takwa, yaitu sikap yang mencerminkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam berperilaku, termasuk dalam tata cara berpakaian. Nah, dari ayat ini juga kita belajar bahwa pakaian memiliki fungsi lahir dan batin. Secara lahir yaitu menutupi aurat dan memperindah penampilan, sedangkan secara batin yaitu mengingatkan kita untuk selalu menjaga ketakwaan dan juga akhlak. Nah, baik, sampai kita di kesimpulan materi pada kesempatan kali ini, yaitu etika berbudaya dalam berpakaian mengajarkan kita untuk memilih pakaian yang tidak hanya nyaman dan menarik, tetapi juga sesuai dengan ajaran agama, norma masyarakat, dan budaya yang berlaku. Dengan berpakaian secara sopan, bersih, dan pantas, kita dapat menjaga kehormatan diri, menghormati orang lain, serta menunjukkan akhlak yang baik dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik, teman-teman, sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.